Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nurul Hidayah yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik kepada kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, infak, zakat, dan amal-amal kebajikan yang lain. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, limadza summiya syahrul ramadhana syahrun mubarakan. Kenapa bulan Ramadan sering disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Hampir semua ulama sepakat kalau bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Kenapa itu? Mengapa disebut dengan syahrun mubarak? Jawabannya yang pertama adalah li'anna fihi ziyadatan, karena di dalam bulan Ramadan ini ada nilai plus, nilai tambah. Tambah apanya? Ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Bulan Ramadan ini bulannya saja memberikan harapan kepada kita semua untuk berbuat kebaikan. Kalau di luar bulan Ramadan barangkali jarang bapak-bapak, ibu-ibu sebelum maghrib jam 5 sudah ngumpul di masjid. Bu, halo Bu, halo. Kira-kira ada nggak Bu di luar bulan Ramadan yang duduk-duduk di sini jam 5? Insya Allah tidak ada. Kenapa? Ke masjid juga enggak. Tapi alhamdulillah, hampir umat Islam di bulan Ramadan ini akan berusaha menambah kebaikannya. Yang jarang-jarang baca Al-Quran, alhamdulillah Ramadan ini minimal sehari sekali. Ada yang sehari 5 kali, ada yang sehari 1 juz, ada yang sehari 2 juz, ada yang sudah khatam Bu. Halo bapak-bapak, ada yang sudah khatam Al-Quran. Kalau lihat potongannya sudah khatam semua.
potongannya potongan rajin baca Quran, alhamdulillah, tapi itu baru potongan doang, Bu. Baru potongan. Semua orang kepingin nambah kebaikan di bulan suci Ramadan. Baik itu ibadah secara langsung, mahdoh, sholat kita. Yang jarang-jarang sholat sunnah, alhamdulillah, minimal ba'diyah, qobliyah, kita laksanakan. Itu namanya ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi yang tambah bukan hartanya, yang tambah bukan rumahnya, yang tambah bukan pangkatnya, tapi yang tambah adalah kebaikan. Karena tidak selalu orang tambah duitnya lalu tambah kebaikannya. Halo Bu, kira-kira ibu-ibu kalau duitnya banyak, sore-sore begini di mana berada? Tawaf 10 kali putaran di mall katanya. Ya Bu ya. Kenapa di mall? Karena punya duit. Jadi tidak selalu yang duitnya banyak, ibadahnya tambah. Kalau punya duit, Jumatan datangnya jam berapa, Pak? Bapak-bapak ini. Jam 12 azan baru datang, betul Pak? Tapi giliran nggak punya duit, datangnya jam berapa? Insya Allah kalau ada Jumatan kok datang jam 10 pagi, insya Allah orang itu banyak hutangnya, Pak. Kenapa banyak hutangnya? Mau baca wirid supaya bisa bayar loh. Nah, yang penting tambah kebaikannya. Yang nomor 2, kenapa disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Li'anna fihi farhatan wa sa'adatan. Karena di bulan Ramadan ini kita semua merasa bahagia dan gembira. Halo ibu-ibu, gembira apa enggak? Bahagia apa enggak? Insya Allah lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa, minimal akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, inda iftarihi, yaitu ketika kita berbuka, makanya wajahnya wajah orang bahagia semua ini. Tapi baru wajahnya doang. Halo Bu, insya Allah bahagia itu ukurannya bukan materi. Walaupun kadang-kadang orang menggunakan standar kebahagiaan materi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, Allah menciptakan lakum, untuk kalian semua, min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, berpasang-pasangan.
Ada suami, ada istri, hidup berkeluarga. Biasanya secara fisik orang hanya menilai dia bahagia. Kenapa bahagia? Istrinya cantik. Halo Pak, kira-kira kalau punya bini cantik bahagia apa enggak Pak? Yang benar. Seringkali orang melihat bahagia dia punya suami ganteng. Betul nggak Bu, suami ganteng bahagia? Bisa bahagia, bisa Pak. Halo Pak, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong Pak ya. Saya kasih tahu Pak. Tahun lalu, beberapa tahun yang lalu saya ceramah di pengadilan agama di Jakarta Selatan. Kata orang pengadilan, banyak perempuan yang minta cerai Pak, mengajukan gugat cerai. Rata-rata perempuannya cantik-cantik Pak. Saya bilang, ya pantas cantik minta cerai, masa jelek minta cerai. Guyonan saya. Artinya apa? Istri cantik tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Buktinya apa? Minta cerai. Pak, Bu, banyak orang lakinya ganteng, malah ketakutan Bu. Nggak karu-karuan gara-gara suaminya ganteng. Oleh karena itu, kebahagiaan tidak hanya dari faktor khalqun. Khalqun itu tampang. Tapi kebahagiaan standar yang paling utama adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri kalian ya Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang agung. Standar kebahagiaan bukan khalqun, bukan tampang, tapi khuluqun, yaitu akhlak. Yang penting akhlaknya baik. Halo Pak. Jadi kalau istrinya nggak cantik nggak apa-apa, yang penting akhlaknya alhamdulillah. Nah, ketahuan itu. Kadang-kadang suami ganteng malah ngenekin Bu, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya. Halo Bu, saya mau tanya, ibu-ibu jawab yang jujur. Bapak-bapak dengerin Pak ya. Bu, halo, kira-kira suami nggak pulang-pulang, tapi duitnya pulang, dengan suami yang pulang terus, tapi duitnya nggak ada, pilih yang mana Bu? Tuh, yang penting duitnya pulang Pak. Halo Pak, halo. Suami nggak pulang nggak apa-apa, yang penting duitnya alhamdulillah. Nah, ketahuan tuh mata duitan ini. Yang penting akhlaknya baik. Oleh karena itu kata Al-Quran, litaskunu ilaiha, orang tenang hidupnya, bahagia hidupnya bukan karena punya rumah. Memang biasanya orang dianggap bahagia kalau sudah punya rumah. Dari sakana yaskunu, sakan artinya rumah. Tapi yang paling penting ukuran kebahagiaan adalah sakinah, ketenangan. Buat apa punya rumah? Rumahnya besar, magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong Pak, gelangnya keroncong, tapi tiap hari
lempar jumrah akobah pakai piring, Pak. Tahu, Pak? Jumrah akobah tahu? Lempar jumrah tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang dilempar suaminya, Pak. Pakai piring. Suaminya lalu balas. Karena dilemparin pakai Allahu Akbar, suaminya balas, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, apa artinya rumah bagus kalau keluarganya, hatinya tidak mendapatkan ketenangan? Nah, yang nomor 3, limada summiya syahrul ramadhana syahran mubarakan. Kenapa bulan Ramadan itu sering disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Jawaban yang nomor 3 adalah li'anna fihi tazkiyatan wa toharatan. Karena di bulan Ramadan ada pembersihan. Tazkiyah itu dari kata zakka yuzakki tazkiyatan wa zakatan. Maka Ramadan biasanya buat ukuran seseorang mengeluarkan zakat. Maknanya apa? Membersihkan hartanya. Karena bisa jadi harta yang kita miliki itu masih ada miliknya orang lain. Maka kudu dibersihkan, harus dibersihkan, dikeluarkanlah zakat. Sekaligus mengingatkan, Bu, yang belum zakat fitrah boleh mulai awal Ramadan sebelum sholat Id silahkan bayar zakat fitrah. Semua orang Islam wajib, termasuk yang kecil-kecil anak-anak, di zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu tidak semua orang wajib. Yang wajib adalah orang yang punya harta. Yang punya harta yaitu sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Seukuran emas 96 gram. Halo, Bu? Bu, 1 gram berapa duit? 1 juta. Itu emas berapa karat? 22 karat atau 24 karat. Kalau emas yang di sini nih, emas Jawa murah ini. Bukannya 22 karat, tapi 1 karat. 1 karat itu sama dengan sekarat. 24 gram 1 juta, Pak. Berarti bapak-bapak kalau punya uang 96 juta sudah punya kewajiban membayar zakat. Itu pun harus diukur setelah uang itu genap kepemilikannya 1 tahun, namanya haul. Diberikan kepada siapa? Kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu adalah harta tertentu diberikan kepada orang tertentu pada waktu tertentu. Tidak setiap saat. Itu yang membedakan dengan sedekah. Kalau sedekah bisa harta yang bersifat materi, bisa yang bersifat immateri, bukan harta, bukan benda. Misalnya sedekah nih, Bu. Halo, Bu. Ibu-ibu kepada suami senyum menyenangkan, itu adalah
Bapak-bapak dengan saudaranya, dengan teman, dengan orang lain. Tabassumuka fi wajhi akika atau ala wajhi akika sodako. Senyummu kepada saudaramu, kepada temanmu adalah asal jangan senyum terus, nanti dianggapnya aneh-aneh, orang kok senyum terus. Diberikan kapan kalau sodakoh? Kapan saja. Mau tiap hari, mau tiap bulan, mau tiap minggu. Disunahkan. Banyak orang-orang sekarang memberikan sodakoh. Ngantarin air minum, ngantarin kue, ngantarin apa lagi itu? Nasi. Itu namanya sodakoh. Yang punya tenaga bantuin, bungkusin, ngantarin, itu sama pahalanya. Bapak-bapak duduk di sini tenang, nunggu maghrib, baca zikir, baca Quran, sodakoh Pak. Semua yang dilakukan oleh jari jemari kita, kalau itu kebaikan adalah sodakoh. Baca Quran, sodakoh. WA yang baik-baik, tapi kalau WA yang nggak bener, adu domba, lawannya sodakoh. Diberikan kepada siapa saja. Kalau zakat pada fakir, miskin, orang yang banyak hutang, toilet hutang, fisabilillah, itu diantaranya. Kalau sodakoh boleh kepada orang kaya juga boleh, ya, kepada ya tetangga yang punya juga nggak apa-apa. Tapi yang dikasih disunahkan untuk membalas yang lebih baik. Wa idza quyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, ada yang ngirim nih, ada yang ngirim, tetangga ngirim, bitahiyatin, dikirim apa namanya makanan, fahayu, maka balaslah, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Kalau dikirim 1000, nilainya disunahkan membalas yang lebih baik. Beliin makanan yang nilainya 2000. Halo Bu. Atau minimal sama, tapi dengan niatan kita ngirim, jangan punya niatan kepingin dibalas yang lebih gede, Pak. Ini ada santri ngirim ke kiai. Santrinya ini biasa saja, ekonominya ekonomi ya bawah lah, tapi seneng dengan kiainya, ngirim kiainya. Punyanya cuma singkong Pak, 2 kilo, dibawa ke rumahnya kiai. Sampai di rumahnya kiai, mohon doanya Pak Kiai, mudah-mudahan berkah. Begitu mau pulang, kiainya tanya kepada istri, di belakang ada apa? Nggak ada apa-apa, cuman kambing doang. Ya udah, kambing yang di belakang dikasihkan kepada santri yang bawa singkong. Ikhlas Pak, bawa singkong dapat kambing. Pulang, belum nyampe rumah, ketemu temannya, santri juga. Kamu dari mana? Dari rumahnya Pak Kiai. Kok dapat kambing? Iya, dikasih Kiai. Ke tempat Kiai bawa apa? Bawa singkong. Dia berpikir negatif Pak. Bawa singkong aja dikasih kambing. Kalau begitu saya mau bawa kambing biar dapat kebo. Niatnya nggak bener. Dia bawa kambing datang ke rumah Kiai. Pak Kiai, silaturahmi iya. Mau pulang Pak Kiai? Oh mau pulang, sebentar ya.
Ya, ditunggu. Tanya kepada istrinya, kiainya tadi, di belakang ada apa? Enggak ada apa-apa kecuali singkong 2 kilo tadi. Akhirnya singkong pun dikasihkan. Bawa kambing dapat. Kenapa? Karena niatnya enggak benar. Jadi kita dianjurkan bersedekah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang duitnya banyak, tapi niatnya yang tulus. Jangan niat supaya ini mancing, nih mancing. Kalau kita ngasih begini kan akan dapat lebih besar, jangan. Sudah? Sampai jam 6, masih 5 menit lagi. Lumayan juga. Kalau terawih kok cuman semalam cuman 10 menit ini. Ini udah 30 menit. Halo, Bu. Nah, kenapa bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena bulan Ramadan itu tidak hanya membersihkan kekayaan dari yang kotor-kotor. Di dalam bulan Ramadan membersihkan tazkiyatun nafsi. Jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Nggak boleh suudzon kepada orang lain. Halo, Bu. Bu, jangan sampai kita puasanya rajin tapi ngomongin tetangga rajin. Ada nggak, Bu, yang begitu? Ada nggak? Mana orangnya, Bu? Nanti masuk dalam kategori hadis Nabi, kam min so'imin. Banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa tapi laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Hah? Oh ya. Ya. Puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Puasanya rajin tapi ngomongin orang juga menyakiti orang juga Nah, oleh karena itu mari bersihkan hati kita, pikiran kita, nggak usah mikirin rezekinya orang lain. Ada nggak yang suka mikirin rezekinya orang lain, Pak? Halo, Pak? Nggak usah mikirin rezekinya orang, apalagi mikirin bininya orang lain. Semua rezeki sesuai dengan qada dan qadarnya, sesuai dengan takarannya masing-masing. Takaran kita ya rumah ukuran mungkin 100 meter lah, 80 meter lah. Punya mobil ya nggak bagus-bagus amat, mungkin mobil biasa. Mohon maaf kalau saya menyebut mereknya mobil Avanza misalnya, itu ukuran takaran kita. Jangan suka mikirin, oh itu rumah mewah, mobilnya Alphard. Kalau pulang mudik naik Alphard enak kayaknya. Belum tentu. Ada orang mobilnya Avanza, kepingin pulang kampung pakai Alphard, akhirnya ada yang minjemin, Pak, bawa pulang. Di rumah, di kampung seminggu nggak bisa balik. Karena apa? Duitnya habis buat bensin pertama. Boros lagi. Karena tidak sesuai dengan ukurannya masih. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.